Pada bahasan session 19 dan 20, kita akan mempelajari terkait aggregate planning dan sales and operation planning. Oke, dua topik ini saling berhubungan. Jadi kegiatannya sekuensial begitu ya, kalau bisa dibilang satu sama lainnya. Jadi slide ini diadaptasi dari chapter 13 dari buku yang kita gunakan. Oke, LO-nya masih LO3 terkait mengaplikasikan tools dan konsep dan teknik yang efektif untuk operation management. Untuk baik itu operation management berupa perusahaan yang berupa menghasilkan produk ataupun jasa. Oke, aggregate planning dan SNOP. Baik, pada chapter sebelumnya kita telah membahas topik-topik operation management yang banyak terkait proses perencanaan. Jadi perencanaan ini ya baik itu yang dilakukan untuk rencana-rencana jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek gitu ya. Jadi rencana jangka panjang itu biasanya ya punya planning time horizon bisa jadi lebih dari 1 tahun gitu ya. Ya lebih dari 1 tahun, dan yang merumuskan biasanya ya bagian-bagian yang berada di puncak pimpinan dari perusahaan tersebut begitu. Nah, topik-topik seperti ini biasanya ya beberapa sudah ada yang kita cover ya di pembahasan sebelumnya, seperti facility location atau penambahan fasilitas. Kemudian yang ini mungkin belum ada kita bahas, tapi R&D, new product development, capital investment. Nah, ini model-model yang keputusan-keputusan yang terkait keputusan jangka panjang. Selain itu, kita juga banyak membahas rencana atau planning untuk keputusan yang jangka menengah. Dimana kalau yang dimaksud dengan jangka menengah di sini keputusan yang efeknya mungkin atau dipertimbangkannya, diambilnya setelah pertimbangan atau keputusannya itu impactnya bisa dirasakan dalam 3 sampai 18 bulan ke depannya begitu ya. Jadi antara sampai dengan mungkin 1,5 tahun lah begitu. Nah, ini adalah bagian yang kita akan bahas di salah satunya yang akan kita bahas di materi kali ini, yaitu terkait sales and operation planning. Jadi bagaimana sales dan operation itu saling berkolaborasi. Kemudian ini merupakan juga bagian dari production planning dan budgeting begitu ya, dimana apa yang diputuskan dalam SNOP itu biasanya akan dipertimbangkan atau bahkan dipakai dalam production plan dan budgeting. Kemudian ini yang kita sudah pelajari sebelumnya, ada yang inventory management, kemudian yang lainnya juga ada seperti subkontrak, menganalisa rencana operasional. Nah, keputusan jangka menengah ini biasanya dirumuskan dan dieksekusi oleh level manajerial. Jadi sedikit lebih di bawah daripada level direksi begitu ya, tapi cukup harus juga didiskusikan oleh level-level yang level pimpinan, minimal pimpinan manajerial gitu. Nah, berikutnya ya keputusan-keputusan yang operasional sifatnya ya, harian ataupun mingguan sampai biasanya sampai dengan 3 bulan gitu ya. Atau keputusan jangka pendek. Nah, contoh-contohnya seperti scheduling, job assignments, dispatching dan sebagainya. Nah, mengapa kita di review ini sedikit? Karena supaya kita tahu topik bahasan yang kita bahas hari ini atau pada
pada bagian ini masuk keputusan yang di level jangka menengah. Di mana jangka menengah ini sebenarnya transisi ya. Dia tidak bisa dia harus mempertimbangkan apa yang sudah diputuskan di level jangka panjangnya, dan dia akan memberikan akibat ke bagaimana keputusan operasional itu akan dilakukan, begitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, jadi pada bagian ini kita akan membahas terkait sales and operation planning. Ya, keputusan ya, bahasan yang biasanya dilakukan atau kegiatan dilakukan untuk pengambilan keputusan jangka menengah, perencanaan untuk keputusan jangka menengah. Sering disingkat juga dengan SNOP. Jadi S di sini, ini kan S-nya yang diambil ya. N-nya itu di sini N. OP, Operation and Planning gitu. Nah, jadi bahasan SNOP ini kita bisa bilang cukup penting. Jadi bisa dilihat ini kan mata kuliah namanya Operations Management ya. Jadi kita belajar bagaimana manajemen operasional di perusahaan, kita bahas SNOP. Tapi di mata kuliah lain misalkan Supply Chain Management. Nah, SNOP ini juga masuk bahasan biasanya di bahasan-bahasan supply chain. Artinya apa? Dia cukup penting topiknya sehingga dibahas di berbagai macam mata kuliah gitu ya. Cukup dianggap penting. Jadi secara sederhana kita bisa bilang SNOP ini proses atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk merencanakan bagaimana permintaan yang kita ramalkan ya itu bisa selaras dengan resource atau kemampuan kita atau perusahaan ini untuk memenuhi demand yang diramalkan tersebut gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya ya jadi kan perusahaan itu banyak ya, fungsi-fungsi di dalam perusahaan itu banyak. Jadi kadang-kadang satu fungsi dengan fungsi lainnya saling tidak sinkron objektifnya. Misalkan dari operasional pengennya tentu kan seefisien mungkin mekanisme operasinya. Tapi dari marketing pengennya sebaik mungkin penjualannya gitu kan ya. Nah, itu yang harus diselaraskan gitu. Selain dari internal perusahaan juga dari luar, seperti dari entitas yang terlibat dalam supply chain-nya. Misalkan supplier juga harus bisa mengimbangi rencana pemenuhan demand kita kan gitu ya. Jadi harus kita koordinasikan juga dengan supplier gitu. Oke. Nah, jadi di sini disampaikan beberapa key point-nya ya. Key point dari SNOP itu atau poin-poin penting dari SNOP. Yang pertama tentu adanya koordinasi. Koordinasi terkait apa? Terkait demand. Demand yang kita ramalkan, produk yang kita ingin jual atau jasa yang kita ingin sampaikan itu kita perkirakan demand-nya akan seberapa sih dalam periode tertentu gitu ya. Biasanya ya 3 sampai ya tadi 18 bulan gitu ya. Dalam periode tersebut demand-nya seberapa banyak sehingga kita bisa mengkoordinasikan dengan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan kita dan juga dengan entitas-entitas yang terlibat dalam supply chain ini. Ya, misalkan kita tahu misalkan oh saya akan jual produk ini 1000 di tahun ini. Nah, tentu operasional itu harus siap untuk memproduksi 1000, harus punya kapasitas untuk produksi 1000. Marketing harus siap untuk strategi-strategi pemasaran agar mencapai 1000 penjualan. Begitu juga dengan supplier misalkan yang terlibat, kan dia di luar perusahaan kita, tapi dia berada di dalam supply chain kita. Supplier kita harus juga hubungi, oh kamu siap ya supply untuk 1000 produk gitu. Oke, kemudian poin kedua adalah ya dia biasanya dilakukan oleh cross functional team. Artinya apa?
karena ini perencanaan yang mempertimbangkan banyak perspektif, oleh karena itu timnya tidak boleh terdiri hanya dari satu divisi aja, harus dari berbagai divisi yang disebut dengan cross functional team. Ada tim marketingnya, ada tim accountingnya, ada tim operationalnya, ada tim yang urusan supply chain gitu ya. Kemudian ya tujuannya tentu nanti akan menentukan rencana mana. Perencanaan kan berarti menghasilkan rencana yang visible atau yang bisa diimplementasikan. Ya tentu juga karena kita sudah memiliki tim yang cross function, kendala-kendala yang mungkin terjadi itu harus sudah bisa dipertimbangkan dalam rencana yang kita hasilkan. Nah, ini juga rencananya harus bisa mengindikasikan kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Kemungkinan-kemungkinan resource yang kita miliki, entah itu mesin, entah itu sumber daya manusia, kalau dia ada kemungkinan untuk tidak bisa memenuhi ekspektasi demand yang kita ramalkan. Nah, terakhir ya output dari SNOP ini biasanya berupa suatu perencanaan, dokumen rencana yang disebut dengan aggregate plan. Oke, ya secara ringkas begitu ya. Gambar ini sebenarnya cukup bisa memberikan ilustrasi terkait apa sih yang menjadi input di kegiatan SNOP, di mana nanti dia akan menghasilkan aggregate planning yang bisa digunakan untuk operasional. Nah, nanti juga kelanjutannya, jadi output dari aggregate planning ini akan digunakan untuk membuat yang disebut dengan master production schedule. Kemudian ada yang disebut material requirement planning yang mungkin kita akan pelajari berikutnya. Baru nanti dari situ diturunkan menjadi detail penjadwalan pekerjaannya. Oke, jadi kalau dilihat di sini ada banyak hal ya yang menjadi input dari kegiatan SNOP ini. Misalkan tentu ya di sini bisa dilihat peramalan permintaan, di mana kita sudah sempat mempelajari nih teknik-teknik melakukan peramalan ada di chapter 4 kita sudah pelajari. Ini salah satu input utamanya. Nah, untuk melakukan peramalan tentu ada diperlukan ya data terkait pasar gitu ya, data terkait pasar, kemudian konsumen begitu ya, selera konsumen dan sebagainya. Kemudian selain itu di sini kita bisa lihat sebenarnya data terkait pasar ini yang juga akan mempengaruhi apa yang akan menjadi keputusan-keputusan terkait produk yang didevelop oleh perusahaan kita. Tentu ya selain dari pasar, request dari pasar ya kita punya power sendiri kan dari R&D yang kita miliki, apa yang bisa kita jadikan competitive advantage. Jadi produk apa yang kita hasilkan itu biasanya gabungan dari dua itu. Nah, keputusan terkait produk apa, apakah dia produk berupa functional produk atau produk yang tipikalnya inovatif. Nah, ini akan atau kalau bisa dilihat yang dari mekanisme penjualannya, apakah dia berupa komoditi, apakah dia berupa produk yang musiman begitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi proses planning dan capacity decision yang sudah kita pelajari di chapter sebelumnya, di mana proses planning dan capacity decision ini juga akan menjadi input di kegiatan SNOP. Nah, selain itu ada ya tentu supply chain supportnya ya, dari rantai pasok kita, suppliernya supplier begitu ya, juga kita harus kalau memang bisa dilibatkan ya akan lebih baik. Selain itu ya ada juga kita perlu pertimbangkan inventory yang kita sudah punya seberapa. Baik itu inventory setengah jadi, barang jadi, ataupun barang yang bahan bakunya begitu ya. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan biaya kalau misalkan kita mau pakai eksternal, menambah dari external capacity, misalkan pakai subkontraktor, berapa biaya-biayanya itu. Semua itu dipertimbangkan dalam
S&OP, termasuk juga tenaga kerja yang kita sudah punya. Semua itu dipertimbangkan. Nah, nanti dia akan menghasilkan agregat planning yang kemudian digunakan untuk menghasilkan output ini, MRP, MPS, kemudian MRP, dan akhirnya detail pekerjaan yang akan dilakukan oleh resource yang kita alokasikan tersebut. Oke, meskipun keputusan yang diambil dalam S&OP termasuk keputusan jangka menengah, rencana yang dibuat tentu tetap harus sesuai dengan rencana strategis yang sudah diambil sebelumnya, gitu ya. Jadi tied to strategic planning. Nah, selain itu juga dia tentu harus terintegrasi, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, perusahaan itu banyak area, banyak fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Fungsi marketing, fungsi operasional, fungsi finance, begitu. Jadi keputusan S&OP itu juga harus terintegrasi dengan fungsi-fungsi tersebut. Selain itu juga ya gimana integrasi keputusan tersebut ya tidak hanya one time, tapi juga dilakukan pada jangka waktu tertentu, gitu ya. Jadi tidak oke sekali aja mereka koordinasi, tapi koordinasinya secara berkala selama masa masa keputusan itu bisa berimpact, begitu ya. Nah, jadi tujuannya, kalau kita sederhanakan, tujuannya S&OP itu bisa dikatakan seperti ini. Ada dua komponen, begitu ya. Ada komponen yang namanya koordinasi dan integrasi. Koordinasi dan integrasi ini kemana? Ke internal dan eksternal. Internal itu ke berbagai fungsi yang ada di perusahaan. Eksternal itu ke baik itu resource yang akan kita gunakan, begitu ya, ataupun internal dan eksternal terkait apa? Terkait resource yang akan kita gunakan untuk keberhasilan implementasi dari rencana agregasi yang kita buat di S&OP ini. Jadi dua itu melakukan koordinasi dan integrasi pada internal dan eksternal terkait resource yang akan dipakai nantinya. Selain koordinasi dan integrasi, tentu ya komunikasi. Komunikasi terkait rencana ini, rencana yang kita buat ini harus komunikasikan dengan baik ke nanti pihak-pihak yang akan mengimplementasikan. Nah, pihak-pihak ini ya pihak internal dan eksternal juga. Karena yang internal ya tentu perusahaan ini kan, gitu ya. Yang eksternal kok ada ikut-ikut perlu mengimplementasikan. Nah, beberapa S&OP itu juga berimpact pada perlunya kita melakukan kontrak, perbaruan kontrak dengan supplier seperti itu. Nah, itu berarti juga perlu komunikasi dengan pihak eksternal, gitu ya. Nah, tentu koordinasi dan komunikasi dan integrasi pada level seperti ini memerlukan banyak juga hal-hal sehingga S&OP ini bisa diimplementasikan dengan lancar, begitu ya. Tentu selain itu ya, bagaimana teknik-tekniknya itu, komunikasi dan integrasi itu, selain itu ya ini ingredient dasarnya yang dibutuhkan untuk melakukan S&OP. Yang pertama tentu harus ada ini unit pengukuran, begitu ya. Bagaimana mengukur sales dan output yang nantinya akan direfleksikan ke peramalan permintaan, gitu ya. Jadi sales dan output yang dihasilkan sebelumnya itu bagaimana pengukurannya. Kemudian ya tentu ya seperti tadi ya, naturalnya kita mau mengkoordinasikan operasional, tentu ya kita harus punya peramalan terkait memprediksi lah terkait demand yang akan muncul terkait produk itu. Tentu forecasting demand ini harus reasonable atau bisa diterima, make sense, begitu ya, dalam
ya make sense untuk digunakan sebagai acuan dalam membuat perencanaan di jangka menengah tadi. Nah, perencanaannya pun tidak per SKU begitu ya, tidak per satuan produknya, tapi diagregasi gitu ya. Misalkan kalau kita produksi mobil warna merah, kuning, hijau gitu ya, ya kita memprediksinya tidak merah berapa, kuning berapa, hijau berapa, tidak, tapi keseluruhan mobilnya. Bahkan bisa jadi beberapa ya, kalau ada beberapa jenis mobil bisa jadi juga kadang-kadang diagregasi dulu gitu ya. Oke, nah selain itu tentu ya karena kita nanti akan melakukan perbandingan mana yang lebih baik di satu sama lainnya, maka harus ada mekanisme untuk menghitung biaya-biaya yang relevan terkait skenario-skenario rencana yang kita ingin lakukan. Nah, kemudian diperlukan juga ya sebuah mekanisme, entah itu pemodelan, entah itu analytics, untuk menggabungkan informasi yang kita dapat dari peramalan dan juga informasi terkait biaya-biaya, sehingga keputusan-keputusan, baik itu keputusan terkait penjadwalan, itu bisa dibuat selama periode perencanaan yang diinginkan gitu. Oke, agregat planning. Jadi yang dimaksud dengan agregat planning itu dia adalah output dari kegiatan SNOP ya. Agregat planning itu bisa dikatakan dia nanti hasilnya sebuah perencanaan begitu ya, yang digunakan untuk menentukan misalkan hal-hal seperti kuantitas, waktu untuk memproduksi suatu produk yang ingin kita hasilkan untuk jangka waktu menengah begitu ya. Ya seperti yang dikatakan tadi antara 3 sampai 18 bulan. Jadi agregat planning ini biasanya menggunakan informasinya itu di level product families seperti yang dikatakan tadi. Kalau mereka mau bikin rencana planningnya ya tidak sedetail per SKU-nya, tapi lebih ke product family-nya atau product lines-nya. Misalkan kalau jualan baju ya, jualan baju misalkan katakan perusahaan seperti Uniqlo. Ya kalau mereka bikin agregat planning ya tentu tidak memperkirakan berapa penjualan t-shirt dengan logo ini, tapi penjualan keseluruhan t-shirt pria begitu ya berapa gitu. Itu yang ada di agregat planning. Nah, kalau dari penjabaran tersebut kita bisa lihat di sini secara definisi ya, definisi dari tujuan dari agregat planning itu biasanya ya bagaimana cara untuk memenuhi permintaan yang sudah kita ramalkan, cara di mana cara ini kita dapatkan dengan biaya paling minimum selama planning horizon. Jadi misalkan forecasted demand-nya selama 3 bulan ke depan atau forecasted demand-nya selama 6 bulan ke depan. Jadi untuk memenuhi demand tersebut apa yang perlu kita lakukan? Apakah nambah pekerja? Apakah nambah jam kerja? Apakah nambah jumlah mesin? Nah, seperti itu. Nah, selama 6 bulan ini per bulannya misalkan berapa pekerja yang diperlukan, berapa mesin yang diperlukan, berapa working hour yang diperlukan. Nah, itu yang ada di agregat planning. Oke, berikut adalah contoh yang ilustrasi ya, bagaimana sebuah perusahaan yang menghasilkan ini mesin potong rumput ya. Jadi perusahaan tersebut bisa dikatakan produsen mesin potong rumput, di mana ini dicontohkan hanya beberapa, ada 6 model di sini ya. Tapi kalau dari penjelasan yang ada di buku, sebenarnya totalnya mereka punya
145 model gitu ya. 145 model. Nah, tapi kalau di aggregate planning kita tidak melakukan perencanaan atau perencanaan awal itu untuk masing-masing model, tapi diagregasi dari 145 model ini. Nah, jadi nanti masing-masing model, masing-masing quarter gitu ya. Jadi di sini diistilahkan quarter 3 bulanan ya. Setiap 3 bulan itu ada perencanaan melihat keseluruhan model itu penjualannya kira-kira nanti berapa sih kan gitu ya. Nah, di sini contohkan oke, di kuartal 1 Januari, Februari, Maret dia bikin prediksi berapa jumlah yang akan kira-kira terjual dari keseluruhan 145 model ini. Nah, ketika kita sudah bikin nilai perkiraannya, forecastnya, barulah nanti berikutnya ditentukan bagaimana nih cara memenuhi demand sebanyak ini. Nah, bagaimana sebanyak ini, berapa pekerja yang dibutuhkan, berapa working hour, kapasitas produksinya seperti apa, kemudian batasan-batasan supply chain-nya, misalkan suppliernya bisa supply dalam waktu berapa lama seperti itu. Kemudian apakah kita punya stok sebelumnya gitu ya, dan tentu juga ya secara financial resource-nya bisa nggak untuk memenuhi hal tersebut gitu. Nah, kalau enggak kan berarti perlu nanti keputusannya berlanjut perlu cari pinjaman dan sebagainya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang dibahas di aggregate planning. Oke, dalam aggregate planning begitu, seperti namanya, perencanaan yang dilakukan itu tidak pada level details seperti per SKU, tapi dikombinasikan untuk beberapa product family. Nah, jadi nanti hasil dari aggregate planning ini tentu akan digunakan untuk atau dikombinasikan, yaitu hasil perencanaannya. Misalkan kita mau mengetahui kebutuhannya berapa, demand-nya. Nah, kemudian kita akan melihat resource yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, aggregate planning ini nanti sebenarnya akan menjadi bagian dari sistem production planning yang mungkin ada di perusahaan. Nah, setelah kita punya perencanaannya, pada akhirnya juga nanti aggregate planning ini akan melalui tahap disagregasi, yaitu membreakdown detail rencana yang sudah di agregasi tersebut menjadi level yang lebih detail begitu ya, yang bisa diimplementasikan pada tahap operasional. Nah, hasil disagregasi ini nanti akan menjadi bagian dari suatu plan yang disebut Master Production Schedule. Mungkin ini juga akan kita pelajari berikutnya. Oke, ketika membuat sebuah aggregate plan, seorang operation manager itu harus mampu aggregate plan itu yang dibuat itu harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama, should inventory be used to absorb change in demand? Jadi ketika kita tahu demand-nya naik turunnya seperti apa, apakah kita perlu menggunakan inventory atau tidak untuk memenuhi demand yang naik turun tersebut, seperti itu. Atau pertanyaan lainnya yaitu apakah kita akan menggunakan demand yang naik turun itu apakah akan dipenuhi juga dengan atau memerlukan jumlah pekerja yang perlu ditambah dan dikurangi selama masa produksinya gitu ya. Jadi ya misalkan gini,
kita tahu permintaan itu misalkan di bulan-bulan misalkan bulan Desember begitu ya, kan lagi banyak demand di sana. Apakah kita karena tahu akan ada permintaan yang cukup banyak di bulan Desember, apakah kita perlu menyediakan stok sebelum Desember supaya ketika demand-nya tinggi dia bisa dipenuhi, ataupun eh, kita tahu misalkan bulan-bulan let's say Mei gitu ya, jumlah pembelinya sedikit. Apakah kita punya strategi untuk mengurangi inventory di bulan-bulan Mei gitu ya? Atau kita bisa ada juga strategi misalkan, oh bulan Agustus, Desember ini ramai nih. Berarti kita tambah pekerjanya di bulan-bulan tersebut supaya bisa memenuhi permintaan. Jadi ada banyak pekerja lepas yang dipakai. Nah ini contohnya juga shoot part-timer ya, pekerja lepas part-time itu digunakan, atau kita pakai pekerja tetap tapi ditambah overtime, atau idle time-nya dikurangi untuk mengimbangi fluktuasi demand gitu ya. Kemudian ada juga pertimbangan seperti menggunakan subkontraktor gitu ya. Jadi kalau memang bisa fungsi-fungsi tertentu yang di subkon kan, atau meng-hire perusahaan lain yang bisa membantu untuk layanan tersebut, apakah kita mau pakai itu supaya produksinya bisa terbantu dengan kapasitas yang mereka miliki. Atau kita ada strategi lain juga nih, misalkan oh ya udah mau demandnya naik, demandnya turun, ya kita tetap produksinya stabil aja. Kalau demandnya naik, ya berarti kita ada back order nanti gitu ya. Jadi backlog nanti. Jadi nggak mampu dipenuhi permintaannya sekarang, dipenuhi permintaannya periode berikutnya ketika demandnya lebih sepi gitu. Nah itu ada juga strategi maintain a stable workforce. Atau apakah perlu kita lakukan strategi harga gitu ya. Strategi harga yang kita gunakan supaya mempengaruhi permintaannya. Nah ini kalau di industri airline ini biasanya sering ini ditemui, yaitu di bagian revenue managementnya ya. Jadi mereka akan punya pricing strategi untuk, oh kalau flightnya tanggal sekian berarti mulai tanggal sekian itu kita sudah harus jual. Kita jual seat yang mana dulu nih, harganya berapa gitu kan. Semakin dekat ke hari H biasanya harganya semakin tinggi. Atau kalau sudah dekat-dekat banget dan biasanya ya harganya juga akan kadang-kadang ada yang di strateginya di dropkan supaya flightnya lebih penuh gitu misalkan. Ya. Oke, nah yang berikutnya ya, kita akan bicara soal bagaimana manajer ini. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini ya, kita bisa melihat bahwa hal yang bisa dilakukan terkait aggregate planning strategi ini, kita bisa lihat di sini ada dua gitu ya polarisasinya. Apakah kapasitas kita yang kita fleksibelkan atau kita fixkan terkait dengan kapasitas lah intinya, mau itu jumlah pekerja, jumlah mesin begitu ya, atau demandnya yang kita influence gitu ya. Demandnya misalkan kasih diskon, atau ketika musim jual atau ketika peak season harganya naik gitu ya, itu demand management. Nah berikutnya kita akan membahas 8 metode lagi ya yang lebih detail, di mana yang 5 yang pertama itu biasanya disebut dengan capacity options atau opsi-opsi terkait aggregate planning strategi terkait manajemen kapasitasnya. Nah, gitu. Kemudian yang 3 yang terakhir nanti akan terkait demand options, bagaimana menginfluence demand dalam aggregate planning strategi. Oke, ya pertama kita akan bahas terkait capacity options tadi dulu ya. Jadi beberapa capacity atau production options gitu ya, opsi-opsi yang bisa dilakukan terkait kapasitas atau kemampuan produksi itu diantaranya ini. Yang pertama ada yang disebut dengan menyesuaikan atau mengubah-ubah inventory levels. Jadi kan demand
itu kita bisa uh, absorb menggunakan inventory sebenarnya. Uncertainty dari demand kita bisa absorb atau kita bisa handle menggunakan inventory. Jadi kadang-kadang ya memang inventory dibutuhkan. Kalau demandnya banyak, ya berarti kita punya inventory yang cukup tinggi. Kalau inventory demandnya kecil, ya di inventory-nya sebisa mungkin tidak begitu banyak gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah naik turun inventory itu ya. Jadi ya it's good punya inventory, manajemen inventory, tapi ya menaikkan jumlah inventory pada situasi demand yang sedang rendah gitu ya, periode demand yang rendah itu bisa jadi sebuah strategi untuk misalkan gini, kita tahu demand-nya misalkan bulan Desember tinggi kita seperti tadi ya. Nah, kalau kita mau udah tahu tinggi, ya udah di bulan-bulan sebelumnya yang mungkin tidak begitu tinggi, ya udah kita nyimpan stok deh gitu ya. Ya, tentu strategi ini ya pasti ada plus minusnya, tapi di sini ya kita sebutkan dulu saja. Ini salah satu strateginya. Tapi ya, ini ya pembahasannya. Misalkan kita mau increase inventory, ya tentu biaya penyimpanannya harus dipertimbangkan gitu ya. Kemudian ya biaya penyimpanan itu contohnya di sini disebutkan. Kalau kita punya increase inventory, increase cost yang berasosiasi dengan inventory, misalkan biaya simpan, insurance, material handling, kadaluarsa, rusak ataupun kecurian gitu ya. Dan dia itu kan inventory itu merupakan seringkali ya duit kita yang mengendap, kapital kita gitu ya. Nah, itu dia yang perlu diperhatikan. Tapi kalau kita punya sedikit inventory, kemungkinan terjadi shortage atau out of stock ketika permintaannya cukup besar, kan kita nggak tahu nih demandnya tiba-tiba banyak gitu ya. Ya berarti kita kehilangan peluang untuk penjualan gitu ya. Nah, lost sales. Nah, jadi shortage ini juga bisa selain karena inventory ya lead times gitu ya. Jadi ya nggak usah nyetok lah, toh juga bisa nih cepet datangnya barangnya, pesan hari ini datang hari ini. Nah kalau memang begitu bagus, tapi kalau memang nggak bisa seperti itu, tentu kan oh ada beberapa barang yang kalau kita pesan sekarang 2 hari lagi baru nyampe. Jadi paling tidak kita harus punya inventory untuk 2 hari lead time tersebut kan. Kemudian selain itu juga shortage itu bisa karena customer service-nya yang kurang baik. Ya, karena tidak ada kesesuaian dengan inventory yang dicatat gitu ya. Dengan yang pengetahuan dari customer service-nya. Nah, itu baru yang pertama, masih banyak lagi capacity yang termasuk dalam capacity options. Oke. Selain merubah menyesuaikan inventory begitu ya. Misalkan kalau memang kita juga bisa nggak perlu pakai inventory gitu ya, atau kalau perusahaan yang memproduksi barangnya ya, kadang-kadang dia memerlukan juga agregat planning yang mempertimbangkan penambahan jumlah pekerja dan kadang-kadang juga mengurangi gitu ya, seperti misalkan di restoran contohnya ya. Kalau misalkan beberapa seringkali restoran itu kalau weekend gitu ya kan demand-nya lebih tinggi daripada hari-hari biasa beberapa restoran ya. Itu dia perlu hire workforce atau nambah pekerja, mungkin hiring gitu ya. Tapi setelah weekend ya udah nggak dipakai lagi karena demand-nya nggak sebanyak itu. Jadi hiring and layoff itu cukup lumrah di restoran gitu ya. Terutama untuk yang posisi-posisi yang ya istilahnya daily worker gitu ya. Nah, ini memang tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi demand, maka production rate-nya itu supaya bisa mengimbangi demand yang ada itu ya dia perlu nambah pekerja. Tapi kalau udah demand-nya lebih rendah ya pekerjanya ya udah nggak pakai lagi gitu ya. Nah tentu
di sini yang perlu dipertimbangkan adanya ya eh, eh, waktu yang dibutuhkan untuk training ya. Selain itu juga ada biaya tentunya. Eh, jadi nggak bisa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memerlukan training yang cukup lama gitu ya. Jadi kalau misalkan cuma untuk buat misalkan tukang potong gitu ya di dapur ya bisa saja gitu kan. Nah, selain itu juga biaya untuk meng-hire dan me-layoff kerja itu juga harus dipertimbangkan kalau memang mau menerapkan strategi ini. Nah, selain itu strategi ini juga perlu melihat bahwa mengetahui bahwa pekerja baru karena dia belum di training tentu produktivitas. Nah, kita kan udah belajar produktivitas ya. Produktivitasnya itu bisa jadi lebih rendah daripada pegawai yang sudah berpengalaman. Nah, kalau beberapa industri gitu ya, nah seperti event organizer ataupun software developer itu kita juga harus hati-hati hiring and layoff customer itu karena pekerja kita gitu ya, karena eh, eh, bisa jadi eh, itu bisa jadi mempengaruhi moral dan produktivitas dari pekerja yang kita hire dan layoff itu gitu ya. Oke, ya jika hire dan meng-layoff pegawai itu resikonya cukup besar ya terhadap kestabilan tim. Maka selain itu bisa juga yang opsi yang bisa dilakukan adalah eh, production rate-nya itu bisa ditingkatkan melalui mekanisme overtime. Jadi eh, per- jumlah pegawainya tetap sama gitu ya. Tapi pegawai ini diberikan opsi untuk kalau Anda kerja overtime ada tambahan eh, honor gitu misalkan. Nah, itu yang disebut dengan varying production rates. Jadi eh, kalau pas butuh banyak apa namanya produksinya ya overtime. Kalau misalkan tidak perlu ya eh, eh, idle time-nya yang dibanyakan gitu ya. Jadi contohnya ada seperti ini. Kayak kalau overtime kan jelas ya gampang. Kalau pas produksinya banyak ya nambah yang harusnya kerja dari jam 7 sampai jam 5 berarti tambah ada shift malamnya lagi gitu kan. Tapi idle time nih gimana sih contohnya? Jadi kayak misalkan nih situasi seperti COVID kemarin. Nah, beberapa apa namanya? Kantor kan bisa jadi ya demand-nya sebenarnya berkurang jauh gitu ya. Beberapa perusahaan. Jadi ya ada beberapa perusahaan yang menerapkan oke, kerjanya setengah hari aja ya. Jadi karena memang kebutuhan demand-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi ya itu caranya salah satu untuk bisa penghematan gitu ya. Nah, ini yang disebut juga bagian dari capacity planning, bagian dari aggregate planning juga. Jadi ya di sini dia bisa jumlah pekerjaan tetap jadi nggak ada yang di hire, nggak ada yang di layoff, nggak perlu training lagi gitu kan. Hanya saja mungkin kalau jumlah pekerjanya tidak cukup banyak, tetap dia bisa tetap kekurangan. Kalau demand-nya terlalu banyak gitu ya, demand terlalu besar ya mungkin opsi hire pegawai baru ya tetap harus diperlukan. Kemudian, nah overtime itu mungkin sebuah solusi yang visible di awalnya, tapi kalau terlalu banyak overtime itu juga bisa menurunkan produktivitas karena pegawai kalau dipaksa lembur terus kan ya tidak tidak optimal juga kerjanya. Kemudian idle time ini ngaturnya juga susah gitu ya. Kalau misalkan demand dikit, uh, uh, idle time kalau kita mau kayak kemarin ya pasti ada resisten lu kok saya disuruh kerja setengah hari aja dan sebagainya kan apa ya istilahnya ya tidak semua ini bisa perusahaan bisa diimplementasikan strategi seperti itu. Oke, nah salah satu strategi capacity options yang juga sering dipakai adalah kalau misalkan kita hire layoff pegawai begitu, kan tadi ya kadang apa namanya besar juga biayanya untuk training dan sebagainya. Kalau lembur mungkin
problemnya juga ya resource kita nggak cukup untuk melakukan itu. Jadi supaya ada juga opsi yang lebih profesional, yaitu misalkan service yang kita butuhkan atau bantuan tenaga yang kita butuhkan untuk tambahan demand ini, ya kita bisa melakukan dengan subcontracting atau meng-hire perusahaan lain untuk meningkatkan kapasitas kita. Contoh subcontracting itu seringkali ya banyak mulai dari misalkan subkon di pengembangan IT gitu ya, misalkan sistem IT di perusahaan itu sering subkon ngambil ke developer lain, ataupun misalkan perusahaan IO, event organizer gitu ya. Nah, misalkan untuk nyiapin konsumsinya mereka biasanya subkontrak ke perusahaan lain ketimbang mereka hire dan layoff atau minta pegawainya sendiri untuk nyiapin konsumsi gitu kan. Mending subkon aja yang sudah profesional gitu kan. Nah, itu subkon. Tapi subkon ya juga ada kekurangannya gitu ya. Subkon ini kayak menambal gitulah ya, menambal kapasitas yang kita butuhkan sepanjang periode tertentu. Tapi ya kekurangannya ya kadang-kadang dia cukup mahal gitu ya, karena kan perusahaan profesional yang kita hire gitu ya, tidak seperti kita bisa pilih-pilih individu yang bisa jadi kita dapat lebih murah gitu ya. Tapi ya uh, kalau ke perusahaan itu ya sekarang tugasnya kita harus cari track recordnya gitu ya, apakah kualitas dan kemampuan mendeliver sesuai dengan apa yang dijanjikan itu sudah baik apa belum gitu ya. Nah ini kadang-kadang itu susah untuk kita nilai gitu ya, kecuali memang sudah pernah ada pengalaman bekerja sama gitu. Nah, selain itu bisa jadi perusahaan yang kita subkon ini suatu saat kalau memang kan mereka tahu jadinya ya customer kita seperti apa, demand-nya seperti apa. Jadi kita bisa jadi suatu saat mereka bisa jadi kompetitor kita gitu. Itu juga harus hati-hati. Jadi information sharing-nya juga harus nggak boleh terlalu open sekali, tapi juga harus ada yang di-sharing supaya dia bisa membantu dengan baik. Bagian terakhir dari Common Capacity Option Strategy dalam aggregate planning, sebenarnya ini mirip ya, layoff dan hire worker, tapi di sini fokusnya lebih ke part-time worker. Kalau yang tadi harusnya penjelasan saya lebih ke worker yang sudah skilled dan siap bekerja. Nah, di sini dibedakan. Kalau hire worker yang sudah skilled, meskipun dia baru, dia bisa langsung join gitu ya. Tapi kalau part-time worker ini lebih ke yang unskilled dan low skill gitu ya. Jadi butuh banyak guidelines gitu ya dari seniornya. Nah ini kadang-kadang bisa membantu banyak, tapi kadang-kadang tidak. Jadi part-time worker, tapi itu juga salah satu opsi dari capacity option planning, capacity option untuk aggregate planning. Oke, setelah sebelumnya kita bahas terkait capacity options. Capacity option itu kan lebih ke internal di perusahaannya ya, bagaimana absorb atau menyesuaikan dengan demand yang ada. Nah, di strategi aggregate planning yang lain juga membahas terkait demand options. Artinya gimana? Menginfluence demand tersebut gitu ya. Jadi misalkan di sini yang pertama contohnya influencing demand. Jadi ini ya key pointsnya sebenarnya ya ketika demandnya rendah ya perusahaan berusaha meningkatkan demand tersebut supaya produksi yang kita lakukan itu bisa terserap, bisa melalui iklan, promosi, meningkatkan jumlah sales, salesman-nya gitu ya, atau potongan harga dan sebagainya. Jadi biasanya ya dilakukan ketika periode ketika demand-nya rendah. Ini sering kita temuin kalau di industri jasa ya, seperti hotel, kemudian airline, itu sering kita temui.
Nah, kalau industri manufaktur juga sebenarnya. Jadi ketika beberapa demand-nya rendah, kalau kita memproduksi sudah cukup banyak kan, kalau tidak terserap kan kita merugi juga gitu ya. Jadi intinya sih supaya membalancekan demand yang ada dengan capacity yang sudah kita tetapkan gitu ya. Oke, strategi lain atau mungkin opsi lain ya kalau yang ini ya terkait demand options adalah ada yang disebut dengan back order. Jadi ketika demand-nya tinggi begitu pada periode-periode tertentu, perusahaan bisa saja begitu ya melakukan istilahnya back order, yaitu order dari demand tersebut diterima, pesanan tersebut diterima, tapi perusahaan akan memenuhinya di periode berikutnya gitu ya, ketika produksinya sudah bisa catch up. Tuh. Misalkan ini ya sering juga sih terjadi seperti karena unexpected demand, misalkan Apple gitu ya ngeluncurin iPhone. Kalau ketika iPhone 6 gitu baru-baru muncul, demandnya sangat-sangat tinggi waktu itu sampai habis stok yang disiapkan untuk periode awal-awal itu gitu ya. Jadi uh, akhirnya banyak pesanan yang masuk lakukan back order. Tapi ya hati-hati juga melakukan back order. Banyak perusahaan melakukan konsep ini, tapi ini benar-benar tergantung dari keinginan dari uh, itikat dari customer mau menunggu untuk melakukan menunggu pesanannya diterima begitu ya. Nah, ini kalau misalkan tidak ada biaya untuk melakukan tidak ada tambahan biaya ketika atau customernya bersedia menunggu ya, back order ini strategi yang cukup possible. Tapi banyak perusahaan itu kadang-kadang melakukan back order, tapi karena approach-nya atau sistemnya kurang baik, akhirnya jadi kehilangan sales. Jadi memprediksi, oh ternyata nggak cukup yang batch sekarang, batch berikutnya dicoba dihitung, diperkirakan doang gitu ya, tidak dihitung secara detail. Akhirnya terjadi kesalahan, ya mempersiapkan terlalu banyak. Nah itu drawbacks yang mungkin terjadi di strategi back order. Oke, ya strategi demand options yang terakhir ini mungkin tidak begitu populer, tapi ya ada juga gitu ya yang menggunakannya. Yang ini disebut counter seasonal product and service mixing. Artinya apa? Jadi produk dan servisnya itu uh, di dipaketkan, penjualannya itu dipaketkan sehingga ketika counter season itu karena bukan berarti berbeda season saja, tapi misalkan pada kondisi begini biasanya produk ini rame pembelinya, demandnya tinggi, ya kita bisa bundling dengan produk yang demandnya rendah sehingga demandnya bisa jadi lebih smooth begitu ya. Nah, teman ya kadang-kadang strategi seperti ini seringkali mixnya tidak begitu bagus gitu ya, akhirnya menyebabkan perusahaan-perusahaan itu malah terjebak di harus menawarkan produk atau service yang di luar sebenarnya di luar expertise-nya gitu ya, kadang-kadang terjadinya seperti itu. Oke. Oke, ya. Jadi dari 5 capacity option strategy dan 3 demand option strategy yang dipaparkan sebelumnya, itu bisa jadi ya dia memberikan efek yang negatif ataupun efek yang positif bagi perencanaan agregasi. Nah, lebih detailnya ke biasanya penjadwalannya ya gitu ya. Nah, oleh karena itu supaya bisa men-tackle kelebihan dan kekurangan masing-masing, biasanya ada kombinasi gitu ya, strategi kombinasi uh, uh, dua, dia bisa jadi dua, bisa jadi lebih dari strategi tersebut yang kemudian akan diterjemahkan menjadi sebuah perencanaan. Nah, biasanya ya kalau yang demand options itu lebih ke
dieksplor oleh tim dari, karena S&OP ini kan multidisiplin tim ya. Biasanya kalau yang demand option lebih dieksplor oleh tim marketing gitu ya. Kemudian ya dia akan di-incorporate, dipakai juga hasil demand optionnya itu di dalam peramalan permintaan yang mungkin muncul gitu kan. Nah, sedangkan operation manager itu biasanya nanti dari hasil agregat ini akan menggunakan forecast tersebut dan membuat sebuah schedule begitu ya, strategi gitu ya, yang terkait demand capacity options-nya. Nah, rencana ini biasanya ya kita bisa kategorikan menjadi dua polarisasi, yaitu strategi ini ya, strategi ada strategi yang disebut chase, ada yang disebut level gitu ya. Nah, ini dua strategi yang saling bertolak belakang terkait capacity gitu ya. Capacity untuk memenuhi demand. Kalau chase itu artinya gimana? Capacity itu bisa banyak hal ya. Bisa produk mesinnya, bisa jumlah pekerjanya, bisa waktu yang dibebankan ke masing-masing pekerja. Nah, kalau chase ini akan istilahnya mengejar gitu ya. Jadi dia akan berusaha mengikuti demand. Kalau demandnya naik, ya pekerja yang dikerahkan tambah tinggi, mesin yang dipakai lebih banyak, time utilization-nya juga ikut nambah gitu ya. Kalau ininya demand-nya turun, ya ini resource-nya, capacity-nya juga ikut diturunkan jumlahnya gitu ya. Artinya di sini chase ini ngikutin aja berapa demand-nya, berusaha dipenuhi. Nah, di sini kelebihannya dia akan nggak punya inventory gitu ya. Inventorinya tidak banyak gitu ya. Kalau level ini beda, terbalikan gitu ya dari chase. Meskipun demand-nya naik ataupun turun, dia akan memproduksi atau menggunakan resource-nya ini ya secara sama aja, level yang sama gitu ya. Jumlah pekerjaan tetap, production rate-nya tetap, jumlah mesin yang digunakan tetap gitu ya. Nggak peduli demand-nya turun. Nah, nanti apa yang terjadi? Kalau demand-nya melebihi kapasitas produksi, ya berarti kita kekurangan gitu ya. Kekurangan. Jadi bisa jadi back order. Tapi kalau demand-nya lebih rendah daripada produksi, ya berarti ada inventory yang menumpuk gitu. Jadi di sini ada yang namanya inventory management di sini. Oke. Ya, kita akan bahas lebih detail dua strategi tersebut. Yang pertama kita bahas chase strategi dulu ya. Chase strategi itu secara mudah bisa dikatakan bahwa strategi ini berusaha mencapai output rate dari produksi ya pada setiap periode itu sesuai dengan atau sama dengan demand yang diramalkan untuk periode tersebut. Misalkan kita punya periode agregat plan untuk 6 bulan ke depan. Bulan pertama demand-nya kira-kira 100, maka kita akan berusaha menghasilkan produk sebanyak 100. Bulan kedua forecast-nya 200, jadi bulan kedua kita usahakan menghasilkan produksi sebesar 200 juga. Kalau bulan ketiga turun jadi 50, ya udah kita produksinya turun lagi jadi 50 gitu ya. Nah, untuk mencapai atau mengimplementasikan strategi chase strategi ini, jadi kan tadi ya match output rate dengan demand gitu kan, forecast demand untuk setiap periode. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan ini. Misalkan ya, manajer bisa tadi ya opsi capacity demand bisa vary workforce level. Jadi bisa nambah pegawai, ngurangin pegawai sehingga kalau demandnya naik ya dia ikut menambah, dia perlu menambah pegawai supaya jumlah produksinya bisa mencapai sesuai dengan demand. Tapi kalau dia demandnya turun ya pegawainya dikurangin supaya tidak terlalu banyak beban untuk biaya pegawai gitu ya.
Dimana ya tujuannya ya vary production rate intinya. Kalau produksi turun, produksi naik, ya ikutin jumlah pegawainya seperti apa. Kemudian selain pegawai naik turun ya berarti ada juga yang tadi ya caranya eh, em, waktunya, waktu bekerjanya ada overtime, idle time, atau nambah part time atau subkontrak ke yang luar itu juga bisa. Nah, ini sering dilakukan oleh berbagai tipe organisasi yang bergerak di bidang atau perusahaan bergerak bidang jasa. Karena bergerak di bidang jasa itu memang demand itu fluktuasinya cukup tinggi. Dan hiring and layoff pegawai ataupun work overtime begitu ya, ataupun extra hours ataupun melakukan subcontracting itu hal yang lumrah. Jadi chase strategi itu cukup sering dipakai di um, service organization. Ya, kebalikan dari chase strategi itu ada yang namanya level strategi ya. Level strategi ini bisa dikatakan atau level scheduling juga bisa, itu adalah agregat plan yang dimana produksi itu rate produksi itu uniform atau sama dari periode ke periode ya. Jadi produksinya itu sama dari satu periode ke periode. Kenapa dibikin sama? Karena mereka memang arahnya ke produksi yang lebih stabil begitu ya. Jadi contohnya ya perusahaan-perusahaan yang produk demand-nya itu sudah stabil, perusahaan otomotif begitu ya, biasanya produksinya itu sepanjang periode tertentu udah di setup menghasilkan produksi yang sama dari hari ke harinya gitu ya. Jadi nanti efeknya apa? Ketika demand kurang dari apa yang dia produksi ya, demand itu bisa dijadikan inventory. Uh, atau kalau memang workernya itu bekerjanya sekian terus ternyata masih ada waktu untuk bekerja, ya itu bisa jadi idle time. Nah, ini akan jadi buffer, inventory ini akan jadi buffer ketika nanti demand-nya naik di periode-periode tertentu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, filosofinya apa? Sebenarnya filosofi di balik itu adalah dengan menghasilkan inventory atau produk yang dalam jumlah yang stabil itu perusahaan bisa fokus pada proses, dalam arti proses fokus pada bagaimana bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus pada setiap periode produksinya. Karena kan jumlah selain karena jumlahnya stabil, pekerjaannya sudah ditentukan, bekerjanya berapa lama gitu kan ya. Jadi turnover dari pegawai di hire, pegawai di layover itu nggak ada gitu ya. Jadi pegawai itu lebih komitmen dari ke pekerjaan yang dia lakukan. Nah, selain itu juga ada keuntungan-keuntungan lainnya seperti pekerja jadi lebih experience, berpengalaman, penjadwalan jadi lebih mudah, supervisornya lebih gampang mengarahkan, dan nggak ada terlalu banyak drama-drama seperti oh tiba-tiba harus shutdown atau start untuk produksi yang lebih banyak gitu ya. Karena produksi yang stabil itu memang didesain untuk kelancaran produksinya gitu ya. Nah, tapi ini bisa dilakukan kalau demand-nya benar-benar stabil gitu ya, produk-produk yang demand-nya stabil. Kalau produk-produk yang demand-nya naik turunnya terlalu tinggi, kurang cocok menggunakan ini. Nah, gitu ya. Jadi lead to better quality ini sudah tadi. Nah, tapi at the end of the day perusahaan itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar chase strategi ataupun level. Biasanya itu menggunakan kombinasi di mana capacity options itu akan menggunakan mix strategi, tengah-tengah antara perpaduan antara chase strategi dan level strategi begitu ya.
Oke, berikutnya setelah kita paham konsep dari aggregate planning, kita akan mempelajari beberapa metode yang biasa atau umum digunakan untuk metode aggregate planning sederhana ya. Jadi yang sederhana, yang tidak mempertimbangkan banyak faktor gitu ya. Nah, beberapa diantaranya ada mulai dari graphical method. Jadi kita gambar secara grafikal plan-nya begitu. Kemudian sampai menggunakan teknik linear programming, di mana metode uh, linear programming, jadi metode optimasi ya, mengoptimalkan biaya atau goal programming kadang-kadang ya, mencari solusi yang bisa menghasilkan rencana atau yang tidak sesuai dengan constraint-constraint yang kita tetapkan. Nah, dia dimodelkan secara matematis, makanya namanya linear programming. Nah, terus itu biasanya model yang digunakan, model matematis yang digunakan itu merupakan salah satu bentuk dari transportation problem gitu ya. Oke. Oke, jadi yang pertama itu graphical techniques itu yang paling populer biasanya. Karena kenapa? Karena ya dia mudah dan digunakan, gampang dipahami, bisa trial dan error lebih mudah gitu ya. Tapi ya graphical method ini karena dia mekanismenya trial dan error, kita tidak ada jaminan bahwa nilai plan yang dihasilkan itu adalah plan yang paling optimal atau plan yang menghasilkan biaya paling minimum gitulah biasanya gitu ya. Nah, bisa dihitung dengan cepat gitu ya. Ya, kita kira itu gambaran umum graphical method. Oke, secara sederhana ini adalah 5 langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan graphical method untuk perhitungan aggregate plan. Oke, nah yang pertama tentu kita harus bikin demand prediction-nya ya untuk jadi kita tentukan berapa periode begitu. Kemudian kita cari forecasted demand-nya. Nah, setelah itu kita harus cari opsi-opsi kapasitas yang kita bisa gunakan. Nah, misalkan ya regular time itu maksudnya pegawai regular yang bekerja pada waktu normal, kemudian overtime, kemudian bisa juga kalau ada opsi subkontrak di setiap periode. Nah, kemudian uh, regular time dan overtime itu kan nanti ada korelasinya dengan biaya-biaya tertentu. Misalkan biaya-biaya seperti biaya pekerja, biaya meng-hire kalau kita mau nambah pekerja, biaya layoff atau biaya kalau kita mau ngurangin pekerja, kemudian inventory holding cost kalau kita misalkan mau yang mekanismenya level ya level produksi rate-nya berapa, inventory-nya kita bisa hitung. Kemudian kita juga perlu tahu kebijakan-kebijakan perusahaan terkait pekerja dan stok levelnya gitu ya. Kita pengen ada stok berapa di setiap periodenya. Nah, dari kita udah dapat data ini, barulah kita bikin alternatif plan. Jadi plan 1 apa, plan 2 apa, plan 3 apa. Jadi nanti plan-plan tersebut kita akan plotting secara grafis dan kita bandingkan total cost-nya. Oke, ya. Jadi kita ambil contoh di sini bagaimana metode grafik itu diimplementasikan ya. Tapi di sini kita tidak akan menghitung detail, kita hanya mencontohkan saja dulu. Oke, jadi di sini kita punya contoh sebuah perusahaan begitu punya demand forecast di sini dari selama 6 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan ya, dimana masing-masing setiap bulannya ada forecasted demand-nya di sini, ditulis di sini ya. Oke,
Nah, jadi total demand selama 6 bulan diperkirakan sebenarnya ini 6.200. Dan masing-masing bulan itu ya di luar hari libur itu udah dicatat nih berapa hari kerjanya gitu ya. Nah, kemudian dari artinya per setiap hari kerja kalau demandnya sekian ya kita bisa hitung jumlah eh, demand per harinya gitu ya, dibulatkan ke atas gitu ya. Nah, jadi secara sederhana di sini dihitung berapa sih rata-rata ya, rata-rata ya total demand dibagi total hari kerja. 6.200 bagi 124 dapat 50 unit per hari, rata-rata 50 unit per hari kalau mau ambil rata-rata demandnya. Oke. Nah, di sini sebenarnya kan ada banyak ya metode yang bisa dilakukan kan gitu ya. Mulai dari perusahaan ini bisa menimbang-nimbang biaya kalau dilakukan produksinya sendiri, kemudian kalau misalkan apa namanya, dioper subkontrak ke perusahaan lain atau setiap bulannya meng-hire atau melayoff karyawan, sebenarnya kan itu yang opsi-opsi yang bisa dilakukan. Nah, di sini kita coba pakai pendekatan menggambar dulu nih daily dan average demand-nya. Nah, di sini kita bisa lihat demand demand harian, rata-rata demand harian di setiap bulan itu kalau di awal-awal gitu ya, di bulan Januari sampai Maret itu dia lebih rendah daripada rata-rata demand rata-ratanya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambil produksi rata-rata sebagai level strategi gitu ya. Jadi setiap hari produksi 50. Ya kalau di awal-awal bulan Juni, Januari, Februari, Maret dia akan ada inventory yang muncul di situ, biaya inventory gitu ya. Nah, sedangkan kalau bulan April, Mei, Juni karena demand-nya melebihi daripada yang di yang diproduksi setiap harinya, jadi akan digunakan inventory tersebut gitu ya. Kalau inventory-nya udah habis ya ada back order jatuhnya gitu. Oke, nah jadi di sini apa yang bisa dilakukan? Tentu ya banyak ya. Tapi dari grafik ini bisa memberikan kita gambaran. Graphical method ini bisa digunakan untuk mendevelop strategi-strategi yang bisa digunakan. Misalkan, oh kalau dia mau pakai chase, berarti di sini di awal-awal dia akan pakai sedikit pekerja begitu ya. Ya, di sini di awal-awal bulan ini kalau chase ya. Chase itu kan berarti kalau demand-nya 40 ya udah kita produksinya 40. Demand-nya kurang dari misalnya 38 ya, ya udah kita produksi 38. Jadi jumlah pekerja, kemudian waktu kerja itu menyesuaikan dengan demand-nya. Tapi ketika naik jumlahnya, ini harus ada penambahan pekerja kalau begini caranya gitu ya. Ataupun penambahan jam kerja. Karena jumlah dari itu naik dari yang sebelumnya gitu ya. Kalau dia mau pakai chase, kalau dia mau pakai level berarti kan sama kayak tadi. Misalkan dia mau produksi 50 aja, 50 untuk produksi 50 misalkan butuh 5 pekerja dan masing-masing pekerja 8 jam gitu ya. Ya udah, schedule-nya sama dari bulan Januari sampai Juni. Hanya saja dari bulan Januari sampai Maret akan ada inventory cost karena ada penumpukan. Kemudian bulan April sampai Mei sampai Juni bisa jadi ada stock out cost, biaya kita nggak mampu memenuhi pesanan gitu ya. Atau bisa juga nih ketimbang 50 kita produksi sendiri, misalkan kita 30 aja deh, 30 yang kita udah pastikan 30 nih udah pasti dipakai gitu ya. Ya udah ini produksi sendiri. Sisanya ini ya, dari sini sampai sini. Kadang-kadang kita subkon. Jadi oper ke orang lain gitu ya. Jadi kalau lebih dari 30, 10-nya kita subkon. Nah, itu juga salah satu yang bisa digunakan sebagai teknik graphical gitu ya. Tapi at the end of the day ya total cost-nya masing-masing dari skenario tersebut akan dibandingkan berdasarkan total cost yang muncul gitu ya.
Oke, di sini seperti yang saya bilang tadi, kita nggak coba hitung dengan detail, hanya saja diberikan konsepnya dulu. Oke, ya berdasarkan ilustrasi tadi, kita akan coba bikin gunakan graphical method tadi ya untuk membandingkan tiga strategi gitu ya. Tiga strategi yang mungkin cukup sederhana begitu. Di mana nanti masing-masing strategi kita akan analisa biaya totalnya gitu ya. Nah, katakan strategi pertama atau plan 1 gitu ya. Di mana plan 1 ini kita ilustrasikan bahwa kita akan memproduksi secara menggunakan level strategi, artinya produksinya stabil selama 6 bulan. Oke, jadi jumlah produksinya sama gitu ya. Nah, kemudian itu kita namakan plan 1 atau constant workforce. Jadi pegawai yang karena produksinya jumlahnya sama, jadi jumlah pegawai yang dipakai juga sama. Mungkin tidak ada overtime begitu ya. Kemudian ataupun intinya jam kerjanya juga sama begitu. Nah, mungkin nanti efeknya ya beberapa periode dia demand-nya lebih tinggi daripada apa yang kita bisa produksi. Artinya ya kita ada peluang untuk uh, uh, biaya yang uh, stock out gitu ya. Tapi di sini sepertinya di catatan ini tidak ada biaya stock out-nya. Kemudian kalau dia uh, demand-nya lebih rendah daripada yang kita produksi, artinya ada inventory. Nah, di sini inventory carrying cost ada dihitung. Oke, itu satu. Plan 1. Kemudian kita akan juga bandingkan plan 1 ini dengan plan 2. Nah, plan 2 ini masih sama, pakai jumlah workforce atau pekerja yang sama, masih pakai level strategi, hanya saja level strateginya itu untuk memenuhi demand minimum saja. Misalkan di bulan Maret gitu ya, demand minimumnya. Nah, kemudian untuk berikutnya, demand yang lebih tinggi itu lebih tinggi daripada minimum, itu kita akan penuhi dengan subkontrak. Jadi kalau tadi demand minimumnya 30, kalau misalkan demand di bulan berikutnya adalah let's say 40, ya 10-nya di subkontrak. Nah, di sini ada catatan subkontrak per unitnya berapa. Oke. Jadi plan 1, plan 2 itu sama-sama pakai level strategi, tapi bedanya plan 2 level strategi plus subkontrak. Nah, nanti kita akan coba juga bandingkan dengan plan 3. Di mana plan 3 ini kita meng-hire dan me-layoff karyawan sejumlah berapa produk yang kita ingin produksi sesuai dengan demand pada bulan tersebut. Nah, ini perhitungan-perhitungan yang akan kita pakai, biaya-biaya yang kita akan pertimbangkan. Oke. Mari kita mulai analisa dari plan 1 dulu ya, yaitu memproduksi dalam jumlah yang tetap sehingga kita punya jumlah pegawai yang tetap, nggak ada overtime, nggak ada idle time, safety stock juga di sini tidak diperhitungkan, subkontraktor juga tidak diperhitungkan. Oke. Nah, kalau kita asumsikan tadi kan demand rata-ratanya 50 ya. Asumsikan kita memproduksi sejumlah yang sama, 50 unit per harinya. Artinya kalau produksinya 22 hari, 50 kali 22 kan 1100 ya dalam bulan tersebut. Nah, kita punya forecasted demand-nya 900. Artinya di situ kita akan berekspektasi bahwa akan ada inventory yang akan karena demand kurang dari apa yang kita produksi, kan lebih barangnya, artinya ada yang kita stok. Nah, di sini kelebihan ini kita akan catat sebagai jumlah ending inventory gitu ya. Nah, kemudian di bulan berikutnya dengan cara yang sama kita akan hitung. Nah, ternyata di sini masih lebih juga. Berarti total ending inventory-nya tambah lagi nih, gitu kan. Kemudian jadi terakumulasi gitu ya. Kemudian berikutnya sama, masih nambah, akumulasi lagi. Nah, baru mulai bulan April nih yang demand-nya melebihi daripada inventory-nya.
Jadi dia akan mengurangi inventory yang kita punya di gudang gitu ya. Nah, kemudian mengurangi sampai terakhir ini ternyata pas 0. Nah, ini memang sengaja hitungannya dipas-paskan gitu ya. Contoh namanya juga contoh. Jadi, total jumlah inventory di setiap bulan adalah 1850 gitu ya. Di mana kita memproduksi 10 unit per hari, 50 unit per hari, di mana di sini diketahui bahwa untuk memproduksi 50 unit per hari ini diperlukan 10 pegawai, 10 worker. Jadi di sini apa saja nih yang bagaimana kita menghitung total cost-nya? Total cost untuk plan 1 ini tentu ya yang berkontribusi hanya ada inventory carrying cost-nya, ada juga regular time worker-nya. Karena kan pegawai itu berapa pegawai yang kita pakai. Nah, biaya-biaya lain seperti overtime, hiring and layoff, subcontracting itu nggak ada di sini. Karena ya nggak ada yang kita lakukan dengan itu gitu kan. Nah, pertama inventory carrying cost, tadi kita udah hitung total inventory 180 unit. Ya kita tinggal kali per unitnya itu berapa inventory carrying cost-nya. Dapatlah kita sejumlah ini. Nah, kemudian biaya labor, biaya pekerja. Tadi dikatakan bahwa itu pakainya 10 pegawai. Satu pegawai itu 80 per hari. Total jumlah hari kerja adalah 124 kalau kita totalkan tadi. Maka totalnya adalah segini. Nah, ini kita dapatkan nih berapa total cost dari plan 1. Nah, ini kita keep dulu untuk kita bandingkan nanti dengan plan 2 dan plan 3. Oke, berikutnya ini hanya untuk mengilustrasikan saja ya. Di mana yang garis biru itu merepresentasikan uh, kumulatif forecast requirement. Jadi demand-nya di total gitu ya. Nah, kalau kita memproduksi secara stabil, kumulatif production-nya itu kan naik secara garis lurus gitu ya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa untuk kondisi yang tadi pada bulan Januari sampai April dia jumlah jumlah demand yang kita forecast itu lebih rendah daripada produksi yang kita bisa hasilkan. Jadi di sini terjadi ada penumpukan inventory gitu ya, kelebihan inventory. Jadi ada penumpukan. Nah, dari bulan April sampai bulan Juni ya, ternyata dia si kumulatif demand ini lebih tinggi daripada si apa namanya produksi kita. Artinya di sini ada meskipun produksinya itu lebih sedikit daripada apa yang digunakan, kan penumpukan inventory yang ada di sebelumnya bisa dipakai di sini gitu ya. Nah, kebetulan memang ini dicocok-cocokkan bahwa produksinya itu terakhir itu akan sama dengan kumulatif production-nya itu di 6.200. Jadi alhasil di bulan Juni nanti akhir inventory-nya adalah 0. Oke, berikutnya ini kita mau coba bandingkan plan kedua ya. Jadi kalau tadi kan plan 1, produksi 50 secara stabil setiap hari. Nanti dia kalau misalkan demand-nya lebih tinggi, ya kita pakai stok. Kalau demand-nya lebih rendah, berarti ya kita numpuk inventory gitu ya. Nah, di sini kita pakai cara yang sama untuk perhitungan strategi levelnya, tapi di sini dikombinasikan dengan subkontrak gitu ya. Dimana di sini kita akan uh, menggunakan asumsi begini. Kita akan memproduksi kita ambil dari 6 bulan forecast itu, ambil yang paling rendah jumlahnya, yaitu di bulan Maret. Bulan Maret itu 38 unit per harinya gitu ya. Nah, dari 38 unit per hari ini kita hitung dulu nih, 38 unit per hari itu membutuhkan berapa pekerja kan gitu ya. Nah, di sini diasumsikan untuk memproduksi 8 unit per hari itu berarti dia kan di bulan Maret itu ada 21 ini ya, 21 hari kerja. Nah, di sini diasumsikan eh, eh,
di 21 hari kerja ini kita membagi 800 dibagi 21, kita dapat 7,6. Jadi diasumsikan kita perlu 7,6 pekerja dalam satu harinya. Oke. Nah, ya bisa dibilang ya 7 full time, 1 part time worker gitulah. Ya, mungkin ilustrasinya. Nah, di mana gini, nanti kita akan bulan-bulan berikutnya bagaimana? Bulan-bulan berikutnya kita akan menggunakan subkontrak untuk memenuhi permintaan di bulan-bulan berikutnya. Oke, jadi ada in-house production 38 unit per harinya di setiap bulan. Kemudian subkontrak untuk sisanya gitu ya. Nah, di sini kita hitung dulu nih berapa nih yang diproduksi in-house kan gitu ya. Jadi kan 38. Tadi total hari kerja adalah 128. Jadi kita dapat 4.712. Jadi yang disubkontrak adalah 1.488. Oke. Nah, tadi kita udah sempat hitung jumlah workernya adalah 7,6. Sekarang ya untuk menghitung berapa biaya pekerja reguler ya 7,6 dikali 80 per harinya dikali 124 dapat segini. Nah, untuk subkontrak ya karena ada biaya per unitnya ya kita tinggal kali berapa unit yang disubkontrakkan dikalikan dengan biaya per unit. Kita dapat 105.152 US dollar. Nah, ini lebih rendah sebenarnya ya dibandingkan dengan memproduksi yang tadi 108.450 in-house semuanya gitu ya, secara stabil. Nah, ya, tapi kalau begini modelnya, artinya kan kita nggak ada excess inventory, kita ambil produksi paling rendahnya, sisanya di subkon gitu kan. Nah, ini kebetulan ini lumayan efektif gitu ya di sini untuk ketimbang tadi mekanisme yang ada inventory-nya tersebut gitu. Ya, mungkin insight-nya begini. Ini kan karena memang biaya per unit subkonnya lumayan murah gitu ya. Coba ini kita naikkan lagi sedikit, misalnya jadi 25. Bisa jadi jauh lebih mahal ya. Jadi ini strategi ini kadang-kadang bisa lebih mahal daripada strategi in-house production, kadang-kadang bisa lebih murah. Tergantung berapa biaya subkon yang kita beban biaya subkonnya tadi gitu ya. Oke. Ya, ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi strategi tadi demand-nya masih sama pattern-nya. Hanya saja kita pakai nilai minimum ini ya 38 bulan Maret ini. Nah, sisanya ini masing-masing kelebihannya ini disubkonkan gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada inventory juga di setiap inventory carryover-nya nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi ini lumayan efektif kalau biaya subkonnya bisa rendah. Kalau biaya subkonnya mahal ya ini nggak jadi efektif seperti tadi. Oke, ya ini strategi yang ketiga ya. Dimana strategi ketiga ini kita bisa bilang ini case strategi. Jadi kita benar-benar menyesuaikan dengan berapa forecasted demand-nya. Kalau misalkan forecasted demand-nya lebih rendah daripada yang sebelumnya, ya berarti kita layoff atau mengurangi production capacity kita. Nah, kalau misalkan lebih daripada yang sebelumnya ya berarti kita hiring, nambah kapasitas gitu ya. Nah, kita coba gunakan biaya-biaya yang ditampilkan tadi untuk menghitung strategi ini berapa sih total biayanya. Nah, tentu pertama kita harus lihat dulu ya forecastnya berapa. Dari forecast ini kita akan bagi dengan jumlah hari kerja, maka kita dapat daily production rate-nya. Nah, di sini nanti basic production cost, ini kan biaya regulernya ya, itu nanti demand dikali 1,6 hours per unit dikali dengan 10 dolar per jam gitu ya. Jadi dikali 1,6 dikali 10 dapatlah nilai ini. Oke. Nah, ini basic production cost-nya. Nah, untuk yang pertama kali tentu ya kita meng-hire dan nggak ada meng-hire dan nggak ada meng-layoff karena kita langsung ambil 41 untuk memproduksi 41 ini. Jadi total cost-nya sekian. 14.400 juga. Nah, untuk bulan Februari ini kita lihat ya. Ini kalau dibagi dibagi dengan jumlah hari kerja di bulan Februari,
yang jumlahnya berapa ya kemarin ya? 18, 700 bagi 18, nanti kita dapat 39 lah per harinya. Nah, 39 ini lebih rendah 2 daripada yang sebelumnya, kan gitu ya. Artinya, ya ini perhitungan basic production cost tetap sama, tapi di sini kita ada extra cost untuk layoff gitu ya, cut off extra cost untuk decrease production. Jadi melayoff, entah itu melayoff karyawan atau mengurangi pekerja gitu ya. Nah, itu per unitnya di sini kita ada biaya per unitnya. Per unitnya diestimasi adalah di angka 600. Di sini kan pengurangannya ada 2 ya. 41 kurangi 39 kan 2. 2 kali 600, 1200. Jadi total costnya ya ditambah 11.200 tambah 1.200, dapatlah 12.400. Kayak gitu. Nah, begitu juga yang Maret, ini berkurang lagi, tapi ini kan berkurangnya 1 gitu ya, 1 dari 39, jadi 600 aja. Nah, mulai bulan April, ini dia naik nih. Jumlahnya naik daripada sebelumnya. Selisihnya ya berapa nih? 57 kurangi 38, ada 19. Nah, berarti dia perlu nambah produksi. Nah, untuk per unit nambah produksinya 300. Jadi kita total biayanya adalah 16.200 tambah 5.700. Begitu seterusnya, ini juga masih nambah. Nah, yang ini berkurang lagi gitu ya. Mungkin angkanya tinggi, tapi ini berkurang karena sebelumnya 68. Oke, nah dapatlah kita total costnya 117.800 gitu ya. Oke, nah berikutnya. Oke, ya ini ilustrasinya ya. Jadi kalau di chase strategi ya memproduksinya exactly sama dengan forecasted demand-nya. Jadi nggak ada yang garis putus-putus merah. Itu karena garis putus-putus merahnya itu sama dengan ini. Nah, dia berhimpitan gitu ya. Jadi tidak terlihat ya. Oke, berikutnya. Nah, terakhir ya kita perlu bandingkan plan 1, plan 2, plan 3 secara total cost mana yang paling baik gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa oh ternyata yang paling baik dari 3 plan itu di sini kebetulan adalah si plan 2. Tapi ya tidak selalu sebenarnya subkon itu lebih hemat, tergantung tadi ya, tergantung komponen-komponen biayanya begitu. Oke, ya. Berikutnya ya kita akan mungkin ini introduction saja ya dengan mekanisme lain yang juga bisa dimanfaatkan untuk mengenerate aggregate plan. Nah, kalau metode tadi itu kan lebih ke metode kalau bisa bilang trial and error gitu ya. Kita coba oh skenario ini 1, skenario 2 atau plan 1, plan 2, plan 3 gitu ya. Kita tebak-tebakan mana yang paling optimal gitu ya. Mana yang paling bagus itu yang kita pakai gitu. Nah, sebenarnya pendekatan matematis jadi menggunakan formula matematis juga bisa digunakan untuk membuat agregat planning. Biasanya dia dimodelkan dalam bentuk model transportasi. Kenapa transportasi? Apa hubungannya agregat planning dengan model transportasi? Agak mirip dia formulanya. Jadi kita bisa pakai linear programmingnya, model transportasi. Tapi di sini sepertinya kita tidak pelajari lebih detail soal model matematisnya. Jadi di sini saya cukup informasikan saja. Intinya model matematis ini tujuannya adalah menghasilkan plan yang paling optimal. Jadi kalau dari total cost dia harusnya pasti lebih bagus daripada bahkan yang digenerate dari 3 skenario yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Nah, dia bisa dipakai dengan baik jika dia akan bekerja dengan baik jika hal-hal seperti jumlah inventory, overtime, dan subcontracting biaya-biaya yang diketahui dengan jelas. Tapi itu kalau bisa constraint-constraintnya itu tidak non-linear ya. Tapi kalau dia non-linear dan banyak hal yang perlu diimplementasikan gitu ya.
misal ataupun nonlinear ataupun ada faktor-faktor yang mengurangi gitu ya, yang tidak bisa dimodelkan secara matematis itu kekurangan dari mathematical approach itu ya dia agak kaku begitu ya mengadopsi apa namanya kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Nah, selain itu ada juga model ya linear programming lainnya, extension dari transportation gitu ya. Ada juga mekanisme simulasi. Oke, itu soal mathematical approaches. Transportation method ini sebenarnya harusnya sih dijelaskan dengan langsung di praktek. Nanti langkah-langkahnya kita langsung masuk contohnya saja. Kita akan diilustrasikan, kita akan bikin tabel seperti itu ya. Dimana nanti kita Oke, nah ini bahasan terakhir terkait rencana agregat planning di industri services gitu ya, industri jasa. Memang kalau di industri jasa itu lebih fleksibel ketimbang industri manufaktur gitu ya. Kalau manufaktur dia lebih rigid kalau bikin agregat planning, tidak se apa namanya fleksibel di service. Nah, tapi ya karena dia cukup fleksibel ini bisa hire and lay off pegawai ya. Bagaimana cost control untuk pegawai ini menjadi hal yang kritikal atau hal yang penting dalam industri service ini gitu ya. Nah, jadi beberapa hal yang termasuk di dalam cost control untuk pegawai itu diantaranya ya pertama tentu ya secara akurat melakukan penjadwalan untuk berapa workload-nya, labor hours-nya untuk masing-masing pekerja. Untuk memastikan apa? Dua hal sih. Pertama dia bisa jumlah pekerja yang kita assign itu bisa merespon dengan baik customer demand, gitu ya. Karena service itu kan orientasinya adalah customer service gitu ya, industri jasa gitu ya. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan adanya kalau memang ada on call labor, artinya yang pegawai lepas gitu ya. Kalau dibutuhkan dia dipanggil, kalau enggak kita nggak panggil gitu ya. Nah, ini perlu sangat-sangat perlu diperhitungkan kalau di industri jasa gitu ya. Kemudian fleksibilitas menambah uh, individual worker skill gitu ya. Ini juga penting di industri jasa. Kemudian fleksibilitas untuk uh, rate of working hour-nya. Jadi di industri jasa itu kenapa ada sering lembur karena ya tadi memang lebih fleksibel dia dalam assignment uh, jumlah lemburnya gitu ya. Oke, terakhir ya ini ya. Nah ini contoh-contoh saja. Itu kira seperti itu pembahasan tentang agregat planning. Terima kasih banyak.